Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Sipa Muhairina dengan NIM 666140026. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trevi Laura Sabrina dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Siva Yusriarli dengan NIM 666 Perkenalkan, nama aku Dinda Najwa Aulia dengan NIM 66612140009. Perkenalkan, saya Fathia Roma dengan NIM 666124035. Perkenalkan, nama saya Ardina Almarotul Izni dengan NIM 661240237. Nah, kali ini kami akan melakukan analisis terhadap Kementerian BUMN. Nah, sebelum itu, apa sih BUMN ini? BUMN adalah badan usaha milik negara, di mana badan usaha ini sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Tujuannya adalah memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional dan penerimaan negara, menyediakan barang dan jasa berkualitas, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMN juga berfungsi sebagai perintis usaha di sektor yang belum dapat dilayani swasta, serta aktif dalam membimbing dan membantu pengusaha lemah.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis matriks SWOT terhadap Kementerian BUMN. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja serta arah kebijakan dari Kementerian BUMN. Melalui analisis matriks SWOT ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai potensi yang dapat dimaksimalkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang harus diantisipasi dalam rangka memperkuat peran BUMN dalam perekonomian nasional. Analisis pertama yaitu analisis tren. Kementerian BUMN memiliki kekuatan berupa kontribusi besar terhadap APBN, jaringan BUMN yang luas di sektor strategis, serta dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Restrukturisasi, pembentukan holding, dan transformasi digital menjadi modal penting untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya saing. Analisis yang kedua yaitu weakness. Efisiensi antar BUMN belum merata, sehingga investasi riset dan juga inovasi masih rendah, serta dapat ketergantungan pada sektor tertentu. Selain itu, tata kelola dan kesiapan SDM digital di sebagian BUMN masih perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu opportunities. Peluang BUMN didukung oleh bonus demografi, perkembangan teknologi digital, dan juga AI, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil. Dukungan dari kebijakan pemerintah dan meningkatnya kesadaran terhadap energi hijau juga membuka ruang untuk mengembangkan BUMN ke depannya. Selanjutnya analisis threat. BUMN menghadapi ancaman berupa persaingan global, fluktuasi ekonomi, dan juga harga komoditas, serta resiko dari serangan cyber. Tuntutan publik terhadap transparansi dan ketidakpastian regulasi turut menjadi tantangan utama dalam tantangan BUMN. Lalu strategi yang kita berikan, yang strategi pertama yaitu SO. BUMN dapat memanfaatkan kekuatannya untuk menangkap peluang melalui penciptaan lapangan kerja, percepatan transformasi digital, dan juga pengembangan energi hijau guna meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Strategi selanjutnya yaitu strategi WO. Kelemahan internal dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan inovasi, memperkuat sumber daya manusia, serta melakukan diversifikasi usaha agar tidak bergantung pada sektor yang lain. Strategi selanjutnya yaitu ST. Kekuatan BUMN digunakan untuk menghadapi ancaman dengan memperluas pasar, yaitu memperkuat keamanan cyber juga dan meningkatkan tata kelola berbasis digital agar tetap kompetitif dan dipercaya publik. Selanjutnya itu strategi WT. Sebagai langkah defensif, BUMN perlu memperkuat pengawasan digitalnya dan meningkatkan kesiapan SDM serta membangun budaya kerja adaptif untuk menghadapi tekanan global dan perubahan dari kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel IFAS dan EFAS Kementerian BUMN. Di faktor internal dari Kementerian BUMN yaitu adanya kontribusi besar terhadap APBN melalui dividen dan pajak BUMN dengan bobot 0,18 dan rating 4, skornya 0,72. Selanjutnya, ada jaringan BUMN luas di seluruh sektor strategis dengan bobot 0,16 dengan rating 4 dengan skor 0,64. Yang selanjutnya ada dukungan pemerintah dan regulasi yang kuat dengan bobot nilai 0,12 dan rating 3, skornya 0. Yang selanjutnya ada transformasi digital BUMN dengan bobot nilai 0,09 dengan rating 3, skor 0,27. Yang selanjutnya ada program restrukturisasi dan holding BUMN meningkatkan efisiensi dengan bobot 0,5, rating 3 dengan skor 0,15. Jadi selanjutnya yaitu ada faktor internal dari BUMN di mana kinerja dan efisiensi antar BUMN ini belum merata. Jadi bobot nilainya itu 0,06, ratingnya 2 dan skornya itu 0,16. Terus juga ada rendahnya investasi RAD dan inovasi teknologi, di mana bobotnya itu 0,06, ratingnya 2, skornya 0,12. Dan selanjutnya ada ketergantungan pada sektor tertentu, di mana bobot nilainya itu 0,5,
ratingnya 2 dan skornya itu 10. Selanjutnya ada tabel EVAS dari Kementerian BUMN, di mana faktor internalnya itu bonus demografi dan tenaga kerja yang produktif dengan bobot nilai 0,2, ratingnya 4 dan skor 0,8. Selanjutnya ada perkembangan teknologi digital dan AI dengan bobot nilai 0,18 dengan rating 4 dengan skor 0,72. Dan selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dengan bobot nilai 0,1, ratingnya 3 dan skornya itu 0,3. Selanjutnya ada dukungan kebijakan pemerintah untuk transformasi BUMN, di mana bobot nilainya ini 0,7, ratingnya 4 dengan skor 0,28. Yang selanjutnya yaitu ada kesadaran publik terhadap keterlanjutan dan energi hijau, di mana bobotnya itu 0,5 dengan rating 3 dan skor 0,15. Selanjutnya ada faktor eksternal dari BUMN juga, di mana persaingan ketat dengan swasta dan perusahaan asing, di mana bobotnya itu 0,5, ratingnya 2 dan skornya 0,1. Yang selanjutnya yaitu ada resiko fluktuasi global, di mana bobotnya itu 0,6, ratingnya 2 dan skornya itu 0,12. Terus selanjutnya juga ada ancaman serangan siber dan kebocoran data, di mana bobotnya itu 0,4, ratingnya 2 dan skornya 0,8. Yang selanjutnya yaitu adanya tuntutan publik terhadap transparansi dan anti korupsi, di mana bobotnya itu 0,1 dengan rating 2, skornya itu yaitu 0,2. Selanjutnya ada ketidakpastian politik dan regulasi di masa depan, di mana bobot nilainya ini 0,15 dengan rating 2 dengan skor 0,3. Jadi total dari EVAS BUMN ini, di mana bobotnya itu 0,4, skornya itu 0,8. Terus grand total dari EVAS ini adalah 1, terus juga skornya 3,5. Selanjutnya ada kuadran dari IFAS dan EVAS, di mana total IFAS-nya itu 2,94 dan total EVAS-nya itu yaitu ada 3,05, di mana situasi ini menguntungkan organisasi punya peluang dan kekuatan yang strategi dengan pertumbuhan yang agresif. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan analisis KSPM. Yang dimana ada terdapat strength. Bagian ini menunjukkan faktor-faktor yang menjadi kekuatan utama. Dari tabel terlihat bahwa setiap poin strength memiliki rating tinggi dan juga bobot yang cukup besar. Kekuatan yang dimiliki cenderung stabil dan berpengaruh besar terhadap kondisi keseluruhan. Nilai rata-rata kekuatan menunjukkan bahwa organisasi memiliki fondasi yang cukup kuat untuk mendukung pencapaian tujuan. Total skor strength yang besar memperlihatkan bahwa faktor internal positif mendominasi. Selanjutnya yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Bagian weakness ini menunjukkan faktor internal yang masih perlu diperbaiki. Meskipun ada beberapa kelemahan, bobot dan ratingnya lebih rendah dibanding kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan memang ada, tetapi tidak terlalu menghambat kerja secara keseluruhan. Total skor weakness lebih kecil dibanding dengan strength, yang artinya aspek negatif tidak terlalu dominan. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Peluang memiliki bobot dan rating yang cukup kuat. Artinya, lingkungan eksternal menyediakan ruang pertumbuhan. Skor peluang yang tinggi menandakan bahwa jika dimaksimalkan, peluang ini bisa meningkatkan posisi organisasi secara signifikan. Peluang eksternal mendukung kekuatan internal yang sudah ada. Dan yang keempat itu ada threat atau ancaman. Bagian threat menunjukkan tantangan yang mungkin menghambat. Nah, beberapa ancaman memiliki rating sedang, tetapi bobotnya relatif kecil. Hal ini berarti ancaman ada, tetapi tidak terlalu berpengaruh besar jika diantisipasi dengan baik. Jika dibandingkan dengan peluang, ancaman ini lebih lemah, sehingga kondisi eksternal masih relatif menguntungkan. Nah, dari hasil ke SWOT ini berdasarkan tabel kekuatan dan juga peluang yang memiliki skor tinggi menunjukkan bahwa posisi organisasi berada pada kondisi yang menguntungkan. Kelemahan dan juga ancaman ada, tetapi tingkat pengaruhnya ini lebih rendah. Nah, sehingga secara keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi berada pada kuadran strategi agresif, yang artinya disarankan untuk inovasi ataupun optimalisasi peran, sehingga potensi perkembangan ini bisa lebih besar daripada resiko yang dihadapi.